pagi sahabat Hermina, balik lagi di Hermina Podcast. Nah, untuk pagi ini kita mau ngebahas tentang layanan nyeri nih di Rumah Sakit Hermina Bitung dengan narasumber Dr. Adlin, SPN, FIN. Yuk kita kenalan. Ya. Selamat pagi dokter. Pagi Dokter Mila. Disapa dulu sahabat Herminanya dokter. Selamat pagi sahabat Hermina. Salam jumpa dengan saya Dr. Adlin Natalia, SPN, FIN. Gimana dokter? Kabarnya sehat dok? Puji syukur sehat. Alhamdulillah. Oke dokter. Nih dok, kita pagi ini mau ngebahas nih dok tentang layanan yang terbaru di Rumah Sakit Hermina Bitung ya dok, tentang layanan nyeri. Nah, sebenarnya untuk layanan nyeri itu apa sih dok? Layanan nyeri itu dok? Ya betul Dokter Mila. Jadi mengingat kasus nyeri ini sering sekali kita temukan dalam praktek sehari-hari. Jadi kita tergerak untuk membuka suatu layanan nyeri di mana kita menyediakan suatu pelayanan untuk diagnostik, kemudian pelayanan untuk terapeutik, dan juga edukasi atau untuk preventif kasus-kasus nyeri yang kronis atau berkepanjangan. Jadi yang mencakup dalam layanan nyeri di sini kita harus mencari tahu penyebab nyeri pasien, kemudian kita lakukan edukasi ke pasien untuk pilihan terapinya, apakah cukup minum obat, apakah harus dibantu dengan modalitas fisioterapi, dan bila dalam perkembangannya nanti tidak berhasil, kita bisa tawarkan opsi untuk manajemen intervensi nyeri. Dan bila memang sudah ada indikasinya untuk menuju ke terapi pembedahan, tentu akan kita arahkan ke sana. Oke dokter, nah sebenarnya kasus-kasus apa aja sih nih dok yang memang harus bisa dilayani di pelayanan nyeri ini? Bisa kasus nyeri kronis, bisa kasus nyeri akut, bisa juga kasus nyeri kegawat daruratan. Kasus nyeri akut sepertinya pasca trauma, kemudian pasca cedera olahraga. Kasus nyeri kronis yang paling sering ditemukan praktek sehari-hari tentunya seperti nyeri sendi karena faktor usia atau degeneratif. Kemudian untuk kasus nyeri kegawat daruratan, misalnya kita temukan pasien pasca KLL, kemudian dibawa ke UGD, tentunya kita harus tangani nyerinya dulu sebelum terapi operatif atau masuk ke ruang pembedahan. Seperti itu dok. Nah tadi kan dokter bilang ada tahapannya ya dok, jadi nggak langsung intervensi nyeri. Yang pertama adalah obat, terus mungkin kalau obatnya ini fisioterapi, terakhir pembedahan. Nah ini kalau untuk suntik nih dok, kan banyak katanya suntik bisa mengurangi nyeri. Nah kapan sih dok sebenarnya nyeri itu perlu disuntik? Betul dok, ini yang banyak ditanyakan oleh pasien juga. Kita sesuai dengan WHO leader untuk nyeri kronis, biasa tahapannya memang seperti yang Dokter Mila sebutkan, farmakoterapi. Bila tidak berhasil, kita naik jenjang, dibantu dengan farmakoterapi plus modalitas lain, fisioterapi, kemudian manual terapi. Kemudian bila tidak berhasil lagi, kita naik jenjang lagi, kita tawarkan ke pasien untuk intervensi nyeri. Dan untuk nyeri akut biasanya kita langsung ke agresif seperti itu, langsung ditawarkan untuk intervensi nyeri. Kenapa? Karena penting untuk mengatasi skala nyeri pasien sebelum nanti timbul komplikasi sensitisasi sentral sehingga nyerinya nanti berkepanjangan. Nah, untuk kasus nyeri kronis kita masih mengikuti WHO step ladder seperti yang tadi Dokter Mila paparkan, yaitu farmakoterapi. Bila tidak berhasil dilanjutkan dengan modalitas tambahan, salah satunya fisioterapi. Dan bila tidak berhasil, tahapan selanjutnya memang manajemen intervensi nyeri, termasuk salah satunya injeksi. Dan bila tidak berhasil lagi, baru kita tawarkan untuk pembedahan. Nah, seru banget kan nih pembahasan tentang layanan nyeri dan tentang nyeri oleh Dr. Adlin ini. Nah, nanti kita akan lanjut di podcast selanjutnya. Tetap ikutin Hermina Podcast. Dah.